Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Salam S3. Semoga sehat selalu. Pada pertemuan pembelajaran IPA kali ini kita masih belajar pada bab klasifikasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari pada pertemuan saat ini adalah klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran yang akan kita capai antara lain sebagai berikut. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian nanti dapat 1. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Kemudian tujuan yang kedua, diharapkan kalian dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengomunikasikan hasil observasinya. Kebetulan pada pertemuan yang kemarin kalian telah melakukan pengamatan di kebun rumah masing-masing, yaitu mengamati tumbuhan dan hewan, ya, 5 macam tumbuhan, mengamati ciri-ciri akar, batang, dan daunnya. Kemudian juga mengamati 5 hewan, mengamati ciri-ciri bagian tubuhnya dan memiliki sayap atau tidak dan jumlah kakinya. Kemudian tujuan yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu melakukan pengelompokan dikotom dan membuat kunci determinasi. Kemudian kita masuk ke materi agar kita paham tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Kita simak bersama-sama bahwa makhluk hidup yang ada di alam semesta ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Ya, kemarin kalian telah mencoba untuk mengamati ciri-ciri atau karakteristik, ya, tumbuhan-tumbuhan di kebun kalian masing-masing maupun hewan. Nah, semakin ke bawah, persamaan yang dimiliki anggotanya di dalam tingkatan klasifikasi, ya, tingkatan klasifikasi atau takson, ya, maka akan semakin banyak, ya, persamaan akan semakin banyak, dan semakin ke bawah maka perbedaan akan semakin sedikit. Nah, urutan atau tingkatan klasifikasi atau urutan kelompok ini disebut dengan istilah takson. Sedangkan ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup disebut taksonomi. Taksonomi dari kata takson dan nomos adalah ilmu. Jadi taksonomi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan klasifikasi. Lanjut. Orang yang pertama kali melakukan pengelompokan makhluk hidup adalah Carolus Linnaeus dengan memperkenalkan penulisan nama makhluk hidup menggunakan binomial nomenklatur. Bi artinya 2, nomen artinya nama.
Jadi setiap makhluk hidup itu diberi nama dengan 2 kata. Ya. Binomial nomenklatur artinya tata nama makhluk hidup atau organisme ditandai dengan nama ilmiah. Ya, nama ilmiah yang terdiri dari 2 kata Latin atau 2 kata yang dilatinkan. Sehingga nama ilmiah kadang-kadang juga disebut dengan nama Latin. Ya. Pada nama Latin tersebut, nama ilmiah tersebut kan terdiri dari 2 kata. Kata yang pertama menunjukkan genus yang penulisannya dimulai dengan huruf besar. Sedangkan kata yang kedua menunjukkan jenis atau spesies yang penulisannya dimulai dengan huruf kecil. Contoh, nama ilmiah jagung adalah Sea mais, maka penulisannya Sea ini adalah kata pertama, ya, dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital Sea. Terus kata yang kedua mais, M-nya M kecil, ya. Ini yang Sea ini menunjukkan genus, mais menunjukkan jenis atau spesies. Sea mais adalah nama ilmiah atau nama Latin dari jagung. Nanti kalian bisa browsing di internet, ya, nama-nama ilmiah dari berbagai macam tanaman. Misalkan pisang itu Musa paradisiaca, kemudian misalkan padi Orisa sativa, kemudian misalkan mangga Mangifera indica. Seperti itu, silahkan ya nanti browsing-browsing di internet, cari beberapa nama ilmiah dari berbagai macam tumbuhan maupun hewan. Biar kalian lebih banyak mengenal nama-nama ilmiah dari berbagai macam makhluk hidup. Berikutnya, nah ini urutan takson makhluk hidup, ya. Yang tadi disebutkan tingkatan atau takson, ini secara lengkap terdiri dari dalam bahasa Latin dan bahasa Indonesia, ya. Yang paling atas itu namanya regnum atau kingdom. Di dalam bahasa Indonesia disebut dunia. Di pembelajaran yang saat ini, dunia makhluk hidup ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ada 5 kingdom atau 5 dunia makhluk hidup. Ya, ada 5 dunia. Ada kingdom Monera, ada kingdom Protista, ada kingdom Pungi atau jamur, ada kingdom Animalia atau hewan, dan ada kingdom Planta atau tumbuhan. Kemudian tingkatan yang berikutnya setelah kingdom adalah divisio atau pilum. Dalam bahasa Indonesia divisi atau pilum sama, cuma beda penulisan. Ya, divisi ini untuk tumbuhan, kemudian pilum untuk hewan. Kemudian tingkatan di bawahnya adalah klasis atau kelas. Di bawahnya lagi ada ordo atau bangsa, kemudian di bawahnya, tingkatan bawahnya ada familia atau suku, kemudian di bawahnya lagi ada genus atau marga, kemudian yang paling bawah adalah spesies atau jenis. Ini adalah urutan takson makhluk hidup. Jangan sampai kebalik, ya. Ini harus tidak boleh dibolak-balik, harus urut seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan kunci determinasi.
Kunci determinasi adalah kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, menentukan kelas, ordo, famili, genus, ataupun spesies dari makhluk hidup. Dasar kunci determinasi adalah menggunakan kunci dikotom. Di artinya dua, kotom itu pembagian yang bertentangan. Jadi dikotom adalah pengelompokan menjadi dua yang saling bertentangan. Bertentangan itu maksudnya bagaimana? Berlawanan. Jadi contohnya misalkan makhluk hidup atau hewan, misalkan hewan itu bersayap atau tidak bersayap, berekor atau tidak berekor, berkaki atau tidak berkaki. Ini namanya bertentangan, seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian cara membuat atau menggunakan kunci determinasi. Nah, ini saya contohkan sedikit kunci determinasi, misalkan seperti ini, hanya sampai 2 nomor ya. Nomor 1A ada pernyataan yang berbunyi tidak bertulang belakang. Misalkan kamu mengamati hewan, ya, kemudian Anda cocokkan hewan yang Anda amati tadi. Yang pertama, nomor 1A tidak bertulang belakang. Kalau yang hewan yang kamu amati itu benar-benar tidak bertulang belakang, ya, tidak memiliki tulang belakang, maka ini ada nomor 2. Nomor 2. Jadi pengamatan dilanjutkan ke nomor 2, langsung menuju ke nomor 2. Tetapi kalau yang kamu amati hewannya adalah bertulang belakang, berarti masuk yang B, satunya 1B, yaitu memiliki tulang belakang. Kalau yang sesuai yang kamu amati nomor 1B, maka di sini petunjuknya adalah menuju ke nomor 3. Nomor 3 ini belum kita buat, ini hanya sebagai contoh. Sebenarnya ini berlanjut terus sampai 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terbatas, ya. Kemudian ini contoh kalau yang nomor 2 tadi menuju ke nomor 2, kita baca lagi, kita sesuaikan yang kita amati. 2A, misalkan tubuhnya lunak dan kaki tidak berbuku-buku atau tidak berruas-ruas. Ya, kalau tubuhnya lunak dan kakinya tidak berluas, kita lihat di sebelah kanan. Ya, kita lihat sebelah kanan, di sini ada tertulis siput. Kalau itu sesuai, berarti hewan yang kamu amati adalah namanya siput, begitu. Tapi kalau tidak sesuai, berarti akan sesuai pada yang 2B, yaitu tubuhnya tidak lunak dan berbuku-buku. Ya, kakinya berbuku-buku. Nah, ini masuknya ke nomor 4, jadi nanti langsung menuju ke nomor 4, tidak melewati nomor 3. Begitu seterusnya hingga ketemu jawaban seperti yang di 2A ini. Ya. Untuk lebih jelasnya kita melakukan contoh saja, untuk menentukan atau membuat kunci determinasi. Ini sudah saya buatkan kunci determinasi sampai 8 nomor, ya. Nomor 1 sampai nomor 8. Semuanya adalah terdiri dari A dan B. Ini namanya adalah dikotom. Ya, dikotom, dan A dan B ini selalu bertentangan atau berlawanan. Ya. Contoh yang pertama. Tentukan kunci determinasi ikan. Tentunya kalian semua sudah melihat ikan, ya. Kita bayangkan ikan seperti apa, kemudian kita bayangkan ciri-ciri ikan seperti apa. Kemarin Anda ada yang mengamati di kebunnya, ada kolam mengamati ikan, contohnya Mas Azam dari kelas 7C.
itu menampilkan pengamatan ikan. Ya. Kemudian kalau kita menentukan kunci determinasi ikan, maka langkahnya adalah kunci determinasi ikan adalah kita cek di nomor 1 dulu, ikan itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Ya, ikan adalah bertulang belakang, memiliki tulang yang dari atas menuju ke bawah itu tulang belakang, ya dari bagian kepala hingga menuju ke bagian ekor bertulang belakang. Maka nomor 1 jawabannya adalah B. Kemudian di sini ada petunjuk menuju ke nomor 3. Maka nomor 2 kita lewati, tidak usah dibaca. Tidak usah dibaca, langsung menuju nomor 3. 3A, geraknya menggunakan sirip. Ikan itu menggunakan sirip atau tidak? Kalau menggunakan, jawabannya tentunya kalian sudah tahu ikan memiliki sirip, ya, berarti jawabannya adalah 3A. Dan kebetulan di sini sudah ditunjukkan di sebelah kanan adalah ikan. Maka kunci determinasi ikan adalah 1B 3A. 1B 3A. Nah, begini cara menentukan kunci determinasi. Ya. Biar lebih paham, kita berikan contoh yang kedua. Masih menggunakan kunci determinasi yang sama, yaitu yang kita gunakan tadi 1 sampai 8. Kemudian kita mencoba untuk contoh yang kedua. Tentukan kunci determinasi buaya. Ya, langkahnya sama seperti tadi. Nomor 1, buaya itu bertulang belakang atau tidak bertulang belakang. Buaya memiliki tulang belakang, berarti nomor 1 adalah B. Nomor 1 B. Kunci determinasi buaya nomor 1 adalah B. Kalau nomor 1B ini menuju ke nomor 3. Nomor 3, buaya geraknya menggunakan sirip atau tidak? Tentunya tidak, karena bukan tidak memiliki sirip, buaya tidak memiliki sirip. Berarti nomor 3 akan jawabannya akan yang B, yaitu gerak bukan menggunakan sirip. Jadi buaya nomor 3 adalah B, 3B. Kemudian petunjuknya di sini menuju ke nomor 5. Nomor 5, berarti nomor 4 kita lewati, tidak usah dibaca. Langsung menuju ke nomor 5. Buaya merupakan hewan menyusui anaknya. Tentunya bukan, berarti jawabnya nomor 5 adalah B, karena hewan kan tidak menyusui. Buaya kan tidak menyusui. Jawabannya 5 adalah B, tidak menyusui anaknya. Kalau jawaban nomor 5B, petunjuknya adalah menuju ke nomor 7. Nomor 6 dilewati, tidak usah dibaca. Langsung menuju nomor 7. Buaya mengalami metamorfosis atau tidak? Ya. Buaya kan tidak mengalami metamorfosis, berarti jawabnya adalah 7B, 7B. Terus sebelah kanan 7B menuju ke nomor 8. Nomor 8 kita baca, 8A, tidak mengerami telurnya. Ya, buaya itu ketika bertelur, telurnya akan dipendam di dalam pasir. Kemudian ditinggalkan begitu saja, telur akan menetas dengan sendirinya. Jadi benar jawaban 8 adalah 8A, tidak mengerami telurnya. Petunjuk di sebelah kanannya, ya betul adalah buaya. Jadi 8A. Sehingga secara keseluruhan kunci determinasi untuk buaya adalah 1B, 3B, 5B, 7B, 8A. Sudah bisa dipahami nggih? Kalau belum, satu contoh lagi biar lebih paham lagi. Masih menggunakan kunci determinasi yang sama, nomor 1 hingga nomor 8. Ya, soalnya adalah tentukan kunci determinasi sapi. Ya.
Caranya sama seperti tadi, kunci determinasi sapi adalah dari nomor 1. Sapi itu bertulang belakang atau tidak? Ya, sapi adalah bertulang belakang, berarti jawabannya 1B, nomor 1B. Kemudian petunjuk di sebelah kanan dari 1B adalah menuju nomor 3. Langsung menuju nomor 3, nomor 2 dilewati. Nomor 3 kita baca. Sapi geraknya menggunakan sirip atau tidak? Tidak, tentunya jawabannya nomor 3 adalah gerak bukan menggunakan sirip. Jadi 3B. Kemudian petunjuk dari 3B menuju ke nomor 5. Nomor 4 dilewati. Nomor 5A, hewan menyusui anaknya. Sapi itu menyusui anaknya atau tidak? Ya, sapi menyusui anaknya. Jadi nomor 5A. Kemudian di sebelah kanan sudah ketemu mamalia. Loh, kok bukan tertulis sapi? Ya, karena hewan menyusui itu tidak hanya sapi saja. Mamalia ini mamalia itu terdiri dari kata mama dan lia. Mama berasal dari glandula mame yang artinya kelenjar susu. Dan lia berasal dari animalia yang artinya hewan. Jadi mamalia adalah hewan yang menyusui. Ya, jadi sapi, kambing, kerbau seperti itu semuanya masuk pada mamalia. Demikian untuk pembelajaran klasifikasi makhluk hidup yang kita membahas pada materi kunci determinasi. Mudah-mudahan sudah dapat dimengerti dan kalian menjadi lebih memahaminya. Oke, untuk pertemuan pada kali ini Bapak cukupkan sekian. Untuk kegiatan evaluasi link akan tertera pada deskripsi di bawah judul video ini. Di bagian bawah video ini ada link untuk evaluasi agar kalian lebih bisa memahami pengertian tentang determinasi maupun cara menggunakan kunci determinasi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.